Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dede Nugraha, di program Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Di episode kali ini kita akan bincang-bincang bareng Ninit. Tentu dari teman Pergi udah pada tahu ya, Ninit Persib Ninit ya. Ninit nggak bisa lepas dari Persib ya. Nah, nanti kita akan bincang-bincang, ngobrol seru. Kita mau ngebahas tentang sholat ya, hikmah sholat seperti apa, keseruan kita bareng sama Ninit. Pastikan tetap bersama kami di Mabruk TV. Acara ini Alhamdulillah teman Pergi, kita sudah berada di base campnya Persib ini ya Kang ya. Base campnya Persib, Geraha Persib. Dan Ninit sudah ada di sini bersiap untuk masuk ke dalam mobil ya. Sibuk banget nih Teh Ninit ya, Masya Allah. Tapi menyempatkan untuk bareng ngonten di program Pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ninit apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat selalu. Ya. Alhamdulillah Pak Ustadz sehat. Alhamdulillah. Sehat Teh Ninit. Teh Ninit mah kayaknya nggak tahu sama saya, tapi saya kenal sama Teh Ninit. Waduh. Tuh MC semua event. Amin. Waktu acara yatim, Teh Ninit yang jadi MC-nya. Oh, yang di Tapi nggak tahu Teh Ninit ingat atau enggak, nggak apa-apa lah. Ingat Pak Ustadz yang Apa? acara di ini ya, di deket rumahnya Ustadz Efif. Betul banget. Iya. Kenapa ya? Jadi langsung ingat. Langsung ingat, soalnya aku ingat Pak Ustadz, aku tuh suka banget sama satu orang anak Ya. yang namanya Salwa ya kalau nggak salah. Nah, betul. itu lucu pisan, jadi aku mah pasti ingat terus event itu. Masya Allah, kuat banget hafalannya. Baik, kita membiasakan tiap kali pergi ya, perjalanan religi ini, apalagi jalan-jalan ya, jalan-jalan penuh hikmah insya Allah, kita biasakan dengan membaca doa. Ya, doa dalam perjalanan sambil jalan aja mobilnya, karena doanya dalam perjalanan. Baik, biar berkah, aman, nyaman, selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'ana bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman Pergi, kita bareng sama Teh Ninit. Ini Teh Ninit tuh kalau lihat kepoin Instagramnya banyak kata-kata yang dalam banget ya. Yakin cuma ngajak buka bareng. Iya. Nggak pengen bahagia sama-sama. Iya, tak kode maka tak peka ya. Baik. Dan hari ini, episode kali ini kita mau ngebahas tentang sholat nih Teh Ninit ya. Oke. Sholat ini Teh Ninit juga teman Pergi, kita tahu bersama ya, as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka hakikatnya dia telah mendirikan agama. Waman tarakaha faqad hadamad-din. Namun sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah menghancurkan agama. Dan sholat adalah kewajiban sebagai seorang muslim. Kita harus melaksanakannya dalam satu hari, yang wajib adalah 5 waktu. Dan kalau kita perhatikan, banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat dari pelaksanaan sholat. Yang pertama, sholat ini hikmahnya adalah menjaga kebersihan lahir dan batin. Orang yang sholat pasti harus terjaga lahirnya ya, bersih badannya, kemudian juga pakaiannya pun harus bersih gitu ya, adanya wudu dan lain sebagainya, tempatnya tidak boleh ada najis ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, sholat juga mampu menjaga kebersihan batin, bukan hanya lahir saja, batin juga harus terjaga. Buktinya apa? Orang yang sholat harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, karena kalau sholat tanpa keikhlasan tuh berat banget ya tadi. Iya. Taraweh, ada qiyamul lail di luar Ramadan, ada tahajud,
kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan, aduh berat gitu, apalagi harus bangun di sepertiga malam ya. Tapi kalau seseorang melaksanakan ibadah ya, sholatnya juga termasuk ibadah-ibadah yang lainnya dengan landasan ketulusan, kecintaan, keikhlasan, maka seberat apapun pelaksanaan ibadah itu akan terasa ringan ya. Termasuk juga orang yang melaksanakan puasa Ramadan berbelas-belas jam gitu ya, bahkan di beberapa negara itu bisa sampai 22 jaman gitu kan. Tapi kalau dilandasi dengan keikhlasan kan jadi nggak berat, jadi ringan, jadi nyaman gitu. Dan Allah senang, cinta kepada orang-orang yang selalu menjaga kebersihan lahir dan batin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, Allah cinta kepada orang-orang yang taubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Yang kedua, hikmah dari sholat ini teman pergi adalah orang yang sholat ini pasti akan menjadi orang-orang yang selalu merasa diawasi sama Allah. Teh Ninit sesibuk apapun MC, sesibuk apapun jadi penyiar radio, ketika waktunya sholat aja gitu ya. Pas ditanya Teh Ninit kenapa sholat, padahal kan nggak ada yang ngelihat Teh Ninit, terus nggak ada yang memantau Teh Ninit. Tapi sepadat apapun Teh Ninit, secapek apapun pulang ke rumah capek Ustadz, pas kemudian ketiduran 5-10 menit, tiba-tiba bangun, ingat belum sholat isya. Teh Ninit melaksanakan sholat isya ya, meskipun udah ngantuk banget, udah capek banget. Kenapa demikian? Karena muraqabah ya, jadi merasa diawasi sama Allah, merasa dipantau oleh Allah. Orang melaksanakan sholat nggak ada yang kemudian tidak wudu ya, pasti dia akan awali dengan wudu. Kenapa? Karena merasa diperhatikan sama Allah. Dan merasa diperhatikan, diawasi sama Allah ini disebut dalam hadis itu adalah ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Jadi Allah selalu mengawasi setiap gerak-gerik kita, apa yang lahir dan apa yang batin Allah mengetahuinya. Termasuk sholat ya. Jadi sholat ini mendidik manusia menjadi orang-orang yang merasa diperhatikan sama Allah. Kalau sholatnya benar, ibadahnya benar, maka insya Allah dalam kehidupan juga akan benar. Iya. Gitu ya. Jadi orang merasa diawasinya bukan hanya pada ibadah mahdoh sholat saja, dalam kehidupan sehari-hari, bekerjanya gitu ya, sekolahnya, kuliahnya, mau ada dosen nggak ada dosen ya tugas harus dikerjakan. Ketika kerja mau ada bos nggak ada bos, etos kerjanya tetap dipertahankan gitu ya, tetap ditingkatkan, disiplin waktu ya, kemudian juga kejujuran dan lain sebagainya. Nah, bicara mengenai disiplin waktu termasuk hikmah sholat yang ketiga teman pergi. Orang yang sholat ini pasti akan disiplin waktunya. Kenapa? Karena orang yang sholat kan nggak mungkin dia sholat tanpa memperhatikan waktu. Setiap muslim yang sholat harus mengetahui waktu-waktu yang sudah ditentukan ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Karena sesungguhnya sholat ini adalah fardu atas orang-orang yang beriman, fardu yang telah ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu jelas ada aturan mainnya, ada waktunya. Tidak boleh kita tiba-tiba sholat wajib tapi di luar dari waktu yang telah ditetapkan. Dan terakhir, hikmah dari sholat itu akan memupuk kebersamaan. Adanya jamaah, sholat berjamaah gitu kan. Kalau kita lihat hikmahnya, Masya Allah. Jadi orang muslim itu satu bersatu bersaudara, saling memperhatikan kebutuhan, kesulitan orang lain. Karena orang mukmin ini kata Rasulullah kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ketika yang lain merasakan sakit, maka kita pun akan sakit. Dan orang yang tidak pernah memperdulikan terhadap urusan orang lain, man lam yahtama bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap kesulitan, kesusahan orang lain, maka sesungguhnya dia bukan termasuk golongan mereka. Jadi dengan sholat ini insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu berjamaah ya, selalu bersama-sama, selalu membantu dalam situasi kondisi ketika saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. 4 hikmah sholat. Ini singkat aja teh ya, singkat padat. Nanti kita bisa perluas dengan pertanyaan dari Teh Ninit mengenai kaitan dengan sholat, hikmah sholat ini. Silakan Teh Ninit. Pak Ustadz, kalau misalnya tadi kan Pak Ustadz udah jelasin 4 ya Pak Ustadz. Betul. Hikmahnya gitu kan. Tapi kan tadi berbicara soal keikhlasan ya Pak Ustadz. Ya, keikhlasan. Nah, kalau keikhlasan ini kan kadang-kadang kitanya mungkin udah ngerasanya kayak ikhlas gitu Pak Ustadz ya.
lebih ke gitu. Apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Agak bingung kalau misalnya membahasa Indonesia kan bahasa Iya, Sunda bahasa gitu. Sunda. Karena kaya banget ya. Iya. Jadi Iya, jadi kalau bicara mengenai ikhlas, ini kan bicara mengenai niat ya. Niat itu kata para ulama, qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluhu al-qalbu. Jadi niat itu bermaksud terhadap sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Kalau niat ikhlas, wa mahalluhu al-qalbu, dan niat itu tempatnya adalah dalam hati. Dan niat ikhlas itu kata Syekh Al-Munajjid mengutip pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ikhlas itu adalah motivasi diri dalam beramal murni semata-mata karena Allah. Jadi nggak ada harapan dipuji, nggak ada harapan disanjung, diberikan apresiasi, di like, share, komen, subscribe gitu ya. Jadi kalau orang ikhlas tuh teh jadi kayak susu murni, bersih gitu, nggak kecampur sama apapun, tulus aja gitu, tulus, bersih, sehingga ketika dia melaksanakan sholat, pas begitu waktunya, bahkan sebelum waktunya pun dia sudah bersiap untuk menyambut pelaksanaan sholat tersebut. Kalau kita lihat teh, masya Allah ya, ada jamaah haji, jamaah umroh, kalau teteh mungkin juga punya pengalaman, masya Allah teh, 2 jam sebelum waktu sholat itu jamaah sudah memadati Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu 2 jam loh jelang pelaksanaan, jelang waktu adzan berkumandang. Ketika ditanya kenapa, ya satu karena keutamaan Masjidil Haram, keutamaan Masjid Nabawi, kedua karena memang adanya keikhlasan gitu, adanya tarikan yang luar biasa. Dan ketika saya lihat juga banyak, masya Allah, jamaah yang kemudian terbawa semangatnya sampai dengan ke Indonesia. Nah, cuman sayangnya kalau di Indonesia 2 jam sebelum adzan masih dikunci masjid. Jadi belum seperti Masjidil Haram yang udah siap 24 jam itu. Tapi nih, dilihat dari sisi kesemangatannya, itu sudah luar biasa, dan pastinya kalau orang melakukan seperti itu sudah ada ketulusan, keikhlasan. Jadi kalau keikhlasan tuh teh bukan hanya sekedar menggugurkan aja kewajiban aja udah selesai, tanpa istilahnya tadi digeingkeun gitunya. Barudak sholat, komo bab subuh mahnya. Aduh ya Allah Gusti. Aduh Gusti, eta subuhnya. Sholat subuh itu ya. Makanya kalau seseorang tadi yang pertama, hikmah sholat ini menjaga kebersihan lahir dan batin. Kalau batinnya udah bersih, kalau batinnya udah bener gitu kan, sholatnya ikhlas karena Allah, maka mau sholat subuh ya, jangankan sholat subuh ya, mau sholat taraweh, mau sholat tahajud, mau sholat qiyamul lail, mau sholat duha gitu kan, ketika meskipun itu ada sunnah gitu kan, kalau niatannya ikhlas mah enak aja, nyaman aja gitu. Justru sebaliknya, ketika seseorang tidak ikhlas, tidak tulus, meskipun ada pelaksanaan ibadah itu yang ringan jadi berat ya. Iya. Ya, betul nggak? Iya betul. Betul sih Pak Ustadz. Cuman emang benar ya. Balik lagi semuanya berarti ke niat ya Pak Ustadz. Betul. Niat. Tadi sama Pak Ustadz disinggung sholat subuh. Iya itu. Iya. Kasindir ya. Iya Pak Ustadz. Tapi kalau sholat tuh ya, kenapa Pak Ustadz kayak yang subuh sama maghrib itu kan waktunya kayak cepet banget ya Pak Ustadz ya. Nah kalau misalnya sholat asar atau zuhur kan memang kan jedanya agak lama ya Pak Ustadz ya. Jadi masih bisa kayak ya udah gitu kan, tarik nafas dulu. Betul, gitu. Tapi kan kalau subuh mah sama maghrib mah udah habis lagi gitu kan. Nah, mepet ya. Tapi ya sebaiknya memang kalau misalnya tadi Pak Ustadz bilang gitu kan ya, 2 jam sebelumnya iya masjid-masjid sekarang dikunci. Tapi kan kalau misalnya perempuan mah ya Pak Ustadz ya, bisa di rumah aja juga nggak apa-apa. Betul. Ya Pak Ustadz ya. Ya, nah, sebaik-baiknya sholat perempuan adalah di rumah. Jadi suka ada istilah gini teh, bisa itu karena terbiasa ya. Betul. Jadi ketika kita membiasakan, dan ini penting juga, ini tugas peran orang tua memberikan pendidikan kepada anak ya, sejak kecil ditanamkan nilai-nilai agama gitu kan, sholatnya. Ade sholat ya, yuk sama mama sholat, mamanya juga ikut sholat. Iya. Jangan sampai, punten mohon maaf banget, ini banyak kasus yang terjadi dan banyak juga yang curcol akhirnya ya. Gimana sih Ustadz cara sukses mendidik anak tuh, kok anak saya itu nggak pernah mau nurutin saya untuk melaksanakan sholat. Ternyata kasusnya ini adalah, mohon maaf, banyak banget orang tua yang tidak menjadi teladan bagi anak-anak. Oh oke. Ade sholat, sholat. Ternyata masih anteng aja nontonin sinetron sama drakor kan.
Katanya sholat, tapi kok mamahnya nggak sholat gitu. Katanya bapaknya, ayahnya, papahnya nyuruh sholat, tapi masih anteng dan asyik nonton bola gitu ya. Nah, sedangkan kondisi tadi apalagi ya sholat maghrib sangat mepet gitu ya. Sehingga jangan salahkan anak ketika anak kemudian belum soleh ya, karena bisa jadi mungkin orang tuanya juga belum soleh. Oke. Karena dalam pendidikan anak tuh memang yang perlu diperhatikan juga adalah kita sebagai orang tua harus menjadi contoh. Apalagi anak tuh kan peniru yang ulung ya. Niru mamahnya main HP terus seharian tuh main HP terus. Beda lagi dengan mamahnya yang Masya Allah Quran terus yang dibaca tuh ya, pasti anaknya juga akan ngikutin jadi seperti mamahnya gitu. Berarti kalau misalnya memang pengen punya anak yang soleha gitu ya, dicontohin juga sama kita ya Pak Ustadz ya, jangan nyuruh wajib jadi sholat, ngaji, tapi kita ya tidak memberikan contoh yang baik. Jadi mungkin Betul. bisa bareng-bareng gitu Pak Ustadz ya. Ya betul. Dan ini memang konsep darah sukses ya, mendidik anak tuh kata Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Bagaimana pendidikan anak dalam Islam itu salah satunya adalah harus memberikan keteladanan, harus ngasih contoh. Karena kalau kitanya nggak ngasih contoh, apalagi mohon maaf teh, kadang banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya ke pesantren, menyerahkan sepenuhnya ke madrasah gitu ya, menyerahkan sepenuhnya ke guru-guru ngaji, ustadz ngaji. Tapi begitu balik ke rumah, lingkungan rumahnya tidak terkondisikan, lingkungan rumahnya tidak menjadi contoh, maka jangan disalahkan kemudian ketika anak juga jadi jauh dari Allah. Karena bisa jadi mungkin orang tuanya juga jauh dari Allah. Tapi kembali lagi Pak Ustadz ke hikmah sholat yang tadi Pak Ustadz sempat sampaikan itu. Kalau misalnya ke anak nih Pak Ustadz, walaupun aku belum punya anak ya Pak Ustadz ya. Nah tapi kan persiapan nih Persiapan, Pak betul, Ustadz. harus ada ilmunya ya. Iya, itu apakah memang harus dijelasin sama anak empat-empatnya langsung atau memang satu-satu? Oh, tentang hikmah sholat ya. Ya, kalau bicara mengenai hikmah dari pelaksanaan sholat ya, nanti juga si anak itu akan terasa ya ketika mereka melaksanakannya ya. Iya. Dari keseharian, dari pelaksanaan, dari penunaian juga kan ada apa ilmu-ilmu kaitan dengan sholat. Kayak pertama aja tadi yang poin yang pertama, menjaga kebersihan lahir. Anak juga kan pasti diajarkan oleh orang tuanya, oleh gurunya di sekolah gitu ya. Sebelum sholat harus wudhu gitu ya. Kemudian bajunya ya, pakaiannya juga harus yang bersih. Tempat sholatnya nggak boleh ada yang najis gitu ya. Kemudian juga hal-hal yang sekiranya akan mengurangi kekhusyuan. Kadang suka ada sholat tapi di depannya itu banyak gambar-gambar atau apalah gitu kan, Pak. televisi atau apa, atau handphone, apapun lah yang sekiranya mengganggu kekhusyuan, itu harus dihindarkan. Jadi ketika itu memang sudah jadi kebiasaan dan pembiasaan, nanti secara tidak langsung juga anak akan tahu, oh iya, sholat itu betul-betul punya hikmah. Pertama aja udah ngejaga kebersihan lahir kita gitu ya. Sekarang alhamdulillah banyak anak-anak muda yang kemudian bisa merasakan ya dengan fenomena hijrah ini ya, luar biasa teh Ninit ya, bisa merasakan betul menjaga kebersihan lahir. Oh betul, dengan sholat ini menjaga kebersihan lahir minimal dari 5 waktu kita sholat. Ya 5 waktu sholatnya aja Masya Allah kan, di Islam tuh ada wudunya, cuci tangannya jelas gitu kan, kumur-kumur dan sebagainya. Belum apalagi bagi yang membiasakan sholat-sholat sunnahnya ya, sebelum ke kantor atau setelah di kantor udah absen nih, duhanya minimal 2 rakaatnya, wudu lagi gitu kan. Dan itu nanti insya Allah kalau sudah jadi kebiasaan, hati kita pun akan ikut menyertakan jadi kebutuhan gitu. Jadi kalau nggak sholat tuh nggak enak, nggak tenang aja gitu. Iya, itu setuju sih Pak Ustadz. Saya juga kalau misalnya Ninit, kalau misalnya emang sekarang lagi misalnya bete, galau gitu ya Pak Ustadz, namanya juga manusia ada galau ya Pak Ustadz ya. Ya langsung wudu, sholat ya. Iya. Kalau nggak galau, kalau nggak sholat juga. Masa kalau misalnya galau aja. Tapi sholat emang tadi yang Pak Ustadz bilang bahwa ketenangan ini ada ya dari sholat sih. Betul. Ya, karena kalau kita baca di surat Ar-Ra'd ya ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tenangnya itu dengan mengingat Allah.
Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Mengingat Allah itu salah satunya adalah dengan sholat. Kalau kata Ibit sholat gitu loh. Sholat gitu loh. Sholat gitu loh. Jadi sholat gitu loh gitu ya Pak Sholat, Ustadz ya. iya. Ya alhamdulillah teman-teman dari Persib juga, Bobotoh juga ya, sebelum pandemi ini kan Masya Allah. Iya. Saya lihat postingan Kang Yana Umar ya, Mang Yana Umar, dikerahkan sholat dulu, para pemainnya ya, kemudian juga bobotohnya gitu ya. Jadi sebelum main teh, ya sholat lah. Iya. Apalagi tadi kata teh ini ya, maghrib dengan isya mah mepetnya. Mepet. Tapi kalau ke isya beres main bola, beres nonton bola, bisa laksanakan sholat. Tentu yang lebih utama adalah di awal waktu ya. Betul. Kalau misalnya maghrib ke isya, kalau isya kan mungkin kalau lagi di stadion gitu ya Pak Ustadz, atau Didit lagi ada event gitu, mungkin kan maghribnya dulu yang diduluin. Betul. Isyanya tidak bisa tepat waktu, tapi Iya. nanti setelah beres Betul. acara di rumah Betul. udah tenang langsung Sholat ya. gitu, Pak Alhamdulillah. Ustadz. Aduh, soleha banget teh Ninit ya, Masya Allah. Jadi buat teman pergi yang butuh MC langsung ke teh Ninit. Lihat, ini obrolannya juga bukan sekedar konten, ini mah asli ya teh ya. Gitu teh Ninit, kayaknya cukup ya untuk obrolan kita. Insya Allah di episode berikutnya mudah-mudahan bisa bareng lagi sama Teh Ninit, kita bisa jalan-jalan lagi. Luar biasa ya, jarang-jarang dakwah jalan-jalan gini ya. Iya, ini pengalaman pertama juga sih, Pengalaman Pak Ustadz. pertama. Jadi pertama sempat agak bingung gitu kan. Gimana ini Iya, ya? tapi menyenangkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman baru juga buat Teh Ninit, juga teman-teman pergi. Jadi kalau nyimak dakwah, oh ternyata bisa dengan berbagai cara ya. Selain di masjid, di mimbar gitu ya, juga dengan berbagai cara. Nah, kita di program pergi juga singkatan perjalanan religi. Jalan-jalannya bukan sekedar jalan-jalan biasa, tapi harus ada hikmah, ada pelajaran, ada manfaat yang didapat. Dan mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan pelaksanaan sholatnya ya. Dan ingat, sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Terakhir saya tutup dengan quotes, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabarkan hati dan pikiran, mari kita sambut kemenangan. Oh, oh. Marhaban ya Ramadan, oh, oh. Marhaban syahrul siyam, oh, oh. Marhaban ya Ramadan, oh, oh. Marhaban syahrul siyam. Semua kembali ke